Selamat siang teman-teman. Kali ini saya udah nyampe di peternakan ikan gapi Wilve Gupi Farm di daerah Pulau Mas, Jakarta Timur. Ini adalah ownernya. Mbak siapa namanya, Mbak? Veronica saya. Ownernya Willy Oh, sebenarnya. ini istrinya dari Bang Willy. Iya. Namanya Mbak Veronica. Ini kita mau mengapa ini sesi kita ini hari ini nih? Pengenalan jenis-jenis gapi boleh. Oke, Karena banyak yang request juga pengen siap. tahu bedanya kayak gimana. Oke, siap. Sekarang dijelasin coba gapi apa aja yang diternakin di sini. Sebenarnya gapi itu kan ada 100 jenis, 100 lebih jenis lah. Cuman di sini sih nggak ada komplit semuanya. Jadi kita baru ada kurang lebih ada 40 strain lah di sini. Ini saya jelasin satu-satu ya. Kalau misalnya emang teman-teman kan banyak ada yang request. Kebetulan dari channel 98 juga banyak yang datang ke sini. Mereka banyak yang request pengen tahu apa aja supaya mau belinya pun enak gitu kalau pengen taunya. Nah ini saya iniin. Nanti saya kasih tahu lainnya lain mana karena kebetulan banyak juga ikan impor, ada juga yang ikan lokal. Yang lagi booming paling pertama tuh yang jenis koi sih kalau untuk sekarang. Ini koi red ear. Ya. Ini snake skin koi, tapi kita kebetulan punya betinanya yang ribbon bukan yang normal. Ini koi red ear ribbon. Ini yang paling mahal. Harganya kisaran 6 juta lebih. Oh ini? Iya. Sepasang? Sepasang. Kalau ini sih yang koi red ear biasanya, yang nggak ribbon itu cuma 1 jutaan. Nah, kalau yang ini tadi harganya berapa nih yang koi apa nih? Ini koi red ear karena kupingnya merah. Nah, albino koi red ear ini sekitar 1 juta lebih lah. Nah, kalau yang ini sih tadinya sempat booming dia. Yang biasanya bukan yang ribbon ya, koi snake skin. Ini sekitar 400 atau 500 ribuan. Sepasang? Ya, sepasang. Ini masih strain ori dari mana ini? Thailand? Kalau yang ini Vietnam. Vietnam. Kalau ini kebetulan lokal. Kita kalau lokal kita bilang lokal. Ini lokal. Kalau yang ini masih dari Vietnam juga, ini sekitar hampir 7 juta. Ini mantep banget harganya nih. Iya, ini bahkan lebih mahal daripada ini. Oh, gitu. Ini King Koi Red Ear. King Koi Red Ear. Nah. Untuk yang ini harganya berapa nih, Mbak? Kalau ini kisarannya hampir 3 jutaan. Kalau yang ini King Koi biasa, dia bedanya cuma di earnya aja, kupingnya nggak merah ya. Tapi kepala yang bikin dia istimewa adalah di bagian kepalanya kayak koki oranda. Jadi dia ada mahkotanya. Ini kelebihannya apa ini? Yang ini kok harganya bisa sampai semahal itu kelebihannya apa nih? Dia ada di kepalanya, ada mahkota. Oh, ada mahkotanya ini. Ya, kalau teman-teman lihat di kepala itu ada mahkota dan dia earnya warna merah. Oh iya, oke. Nah, kalau yang ini yang biasanya King Koi dan ini masih jarang dua-duanya di Indonesia. Yang punya masih bisa dihitung pakai jari lah pasarnya. Ini yang ini harganya berapa nih Kalau yang ini sekitar 1,8 sampai 2 jutaan. Tapi setahu saya orang di Indonesia ada yang udah jual 2 juta lebih. Ini. Yang King Koi biasa ya. Yang red ear ya. Itu 2 jutaan. Tapi karena kita masukin langsung dari Vietnam, kebetulan kenal sama sellernya, kita dapat harga masih lebih murah daripada yang sudah ada. Sebenarnya wajar sih mereka jual lebih mahal karena anakannya belum stabil, jadi nggak 100% keluar, jadi dia masih jarang gitu. Dari 100 anakan, kalau bagus dan beruntung itu cuma 30% yang keluar. Yang jadi King Koi. Oh gitu, jadi nggak semuanya bisa jadi King Koi. King Koi ya. Nah kalau ya lagi apes-apes 10%, 20% doang, makanya harganya masih mahal. Stabil di harga di atas jutaan gitu. Terus baru ini Tuxedo Koi, ini Thailand. Ini Tuxedo Koi ini ya? Iya, Tuxedo Koi Thailand. Untuk harganya berapa ini, Mbak? Tuxedo Koi Thailand pertama keluar sih saya sempat jual sekitar 800-an. Sekarang udah turun karena sudah banyak yang pelihara. Walaupun kita berani kualitas karena warna tuxedonya itu hitamnya tuh masih pekat kalau kita punya. Oh, yang seperti ini ya? Iya, hitamnya masih pekat. Sekarang kalau yang banyak yang jual dan banyak yang beredar harganya murah karena kualitasnya beda sama kita punya. Kalau ini koi glass belly, dia tembus pandang perutnya. Oh, yang ini? Iya, keunikannya di situ. Yang ini kena berapa nih harganya nih kalau yang seperti ini nih? Ini sih yang paling murah sih kalau hitungannya. Albino koi dan koi glass belly itu paling murah. Ya sekitar 100 sampai 200 ribuan lah. Murah ya. Iya. Ya, ini karena kan udah banyak juga nih yang punya. Tapi peminatnya sekarang lebih banyak ke koi red ear dan king koi soalnya. Gitu. Ini untuk jenis-jenis koi. Baru sekarang
banyak yang tahu tuxedo. Nah, tuxedo itu biasa dikenal HB, half black. Ada HB blue, sorry, saya angkat dulu bentar. Oke, siap. Ini namanya HB blue. Oh, yang ini HB blue nih. Iya, ini ekornya biru. Mana? Ini masih anak-anak indukan di ya? sana, iya. Ini di sini semua indukan semua. Ya? Ini HB blue, ini HB white. Dan yang masih jarang banget di Indonesia ini HB yellow. Ini? Ya, belum banyak yang punya. Jadi juga ya? masih bisa dihitung pakai jari. Ini kisarannya masih 1 juta lebih satu pasang. Mantep banget ya. Mungkin kalau yang ini HB white dan HB blue yang jual 50.000 juga ada kali. Nah, kalau tapi ini kalau banyak di HB pasar itu ya? belum ada. Pasar di banyak ini di pasar. Iya, kalau yang ini yang belum ada. Ini sampai ke dorsal tuh sirip atasnya itu kuning. Oh gitu, keren banget ya. Iya. Ini masih setren mana nih kalau yang ini nih, dari mana? Ini saya dapat ini asli, ini semua asli dari Singapura tapi katanya sih punyanya dari Korea. Oh gitu. Ya, tapi ini asli dari Singapura, dibawain langsung sama breedernya. Kebetulan ada kenalan saudara kita yang kenal sama breeder dari sananya, dibawain lah. Gitu. Jadi ini masih jarang yang punya. Terus kita lanjut ke solid paling ya. Kalau solid itu biasanya AFR paling naik daun. Nah ini banyak banget yang nanyain ini ikan jenis ini nih, AFR. Ya, albino full red. Ya, ini AFR-nya, ear-nya yang biasanya membedakan dari orang lain adalah kupingnya sudah mulai merah. Ini hasil silangan kita sendiri. Jadi sudah bukan strain mana udah bukan. Ini kreasi sendiri, ear-nya udah merah. Untuk harganya berapa ini kalau sepasangnya nih? Sepasangnya ada yang jual, boleh dicek di Facebook pun ada yang jual untuk itu kisaran masih 1 jutaan. Wih, mantep. Kalau yang ear-nya merah ya. Kalau yang mungkin yang biasa-biasa, ear-nya warna putih, dia masih kayak yang anakan lah. Ear-nya kan masih putih nih. Itu ya banyak sih tergantung kualitas. Tergantung kualitasnya. Iya, ya. Dari yang harga 5.000 perak, AFR ya. Di Jatinegara pun ada 5.000 perak. Istilahnya tergantung. Iya. Peranakannya bagus apa enggak gitu. Saya baru kemarin ngobrol sama temen, dia ada beli dari Taiwan 7 juta satu pasang. Satu pasang. Saya bukan AFR beli ya. AFR. Ngobrol sama temen dia baru beli AFR 7 juta satu pasang dari Taiwan. Saya sih belum. Nah, juga ya. Terus baru yang solid lagi adalah full black. Full black itu yang mana? Ini ya. Nah, banyak yang salah sangka full black dengan black Moscow. Ini yang full black itu di perutnya lebih sedikit putihnya dibandingin sama black Moscow. Ya. Gitu. Nah, baru ini harganya berapa ini kalau yang seperti ini nih? Full black itu kisaran di atas 400 lah. Oh, masih lumayan ya. Iya, masih lumayan. Kalau black Moscow sih enggak. Black Moscow sih dari 50.000 sampai 150 tergantung kualitas sih ada. Kalau black Moscow ya, bukan black. Ini blue ya sayang. Ini blue Moscow. Itu ya? Blue sebelahnya. Mana itu di sana? Ini kita bisa lihat dari karena warna saya masih pekat. Ini kelihatan kalau dia kena cahaya. Ini kan aku di settingnya untuk nge-breed ya, bukan untuk show. Jadi untuk penataan cahayanya juga agak kurang. Ini kalau kelihatan pasti ini kelihatan warnanya. Oh iya. Warnanya green. Oh green ya. Warna hijau dia. Oh ya, semi hitam, semi hijau ya. Di dorsalnya itu. Di seluruh bodinya. Kalau ini yang blue. Iya. Blue Moscow. Sorry. Ya. Nah, ini Blue Moscow. Ini harganya berapa nih? Yang Green Moscow sama Blue Moscow ini di pasaran berapa ini harganya? Masih di atas 200-an sih. Karena dia memang masih pekat yang kita punya. Nah, baru yang paling juga banyak yang dicari itu biasanya topaz. Nah, ini blue topaz ya? Ya, sky blue atau blue topaz. Ini line Taiwan. Saya nggak bilang asli Taiwan, dibilangnya line Taiwan itu berarti sudah lahir di Indonesia. Gitu. Jadi hanya keturunan dari Taiwan. Ya. Nah, bedanya sama lokal. Ini kan bisa kelihatan nih. Dari body pun kelihatan. Yang sebelahnya lokal, yang sebelahnya asli Taiwan. Nah, dari betinanya aja kelihatan lu bodinya gede banget. Ini harganya berapa nih kalau yang seperti ini nih? Aduh, ini masih mahal. Indukannya kebetulan udah. Ini saya pernah sering lihat di kontes-kontes nih yang iya, kebetulan indukannya udah nggak ada. Waktu indukannya tuh udah ada yang nawar 1,5 juta aja, kita nggak lepas. Nggak dilepas. Ya, kalau yang ini kebetulan kemarin udah ditawar 1 juta. Kita masih mintanya 1,2 juta, cuman dia masih bertahan di 1 juta. Jadi belum kita lepas juga. Kalau yang lokal sih nggak ini. Ini lokal kebetulan
lokal juga bukan sembarang lokal. Ini masih kecil sebenarnya hitungannya. Ini yang dari lokalan ya ini? Iya, dari lokalan tapi bapaknya juara. Oh gitu. Juara di kontes. Ini dari lain Lampung. Kalau teman-teman bisa cek mungkin ada yang tahu sama yang namanya Buntoro Hands. Kalau Buntoro kalau nonton. Nah, kebetulan lain ini teman kita juga dari IGPA. Jadi kita kebetulan ambil punya dia. Karena dia mau. Ini udah ada anakannya belum? Udah, tapi udah masih bayi. Oh, masih bayi. Karena ini baru aku ambil. Oh gitu, ya. Terus kita lanjut ke, ini masih termasuk koi. Ini yang albino koi. Tapi albino koi lain Thailand. Mungkin bisa dibedain warnanya aja tuh beda sama albino koi Indonesia yang lokal. Ini yang lain Thailand itu bener-bener merahnya pekat. Mantep banget ya. Ini untuk harganya berapa ini kalau yang seperti ini? Tapi belum anakannya belum ada nih ya? Udah laku anakannya. Udah laku. Justru udah kehabisan anakannya. Oh, berarti ini tinggal indukannya. Iya, tinggal indukan. Ini pun baru dijadiin indukan sih. Makanya belum gendut-gendut banget. Nah, sekarang yang lagi booming juga adalah CT. CT itu krontel. Nah, ini krontel. Ini karya anak bangsa. Ini karya orang Lampung juga. Keren ya. Ini krontel Black Moscow. Ya. Ini juga belum ada anakannya ini? Belum, karena aku baru ambil juga. Kebetulan ambil dari temen juga. Nah, kalau yang ini albino krontel. Tadinya kita juga ada krontel topas. Cuman kebetulan kemarin sempat dibeli orang. Terus saya nggak lepas sisanya. Jadi udah ditawar, biasanya ada mitosnya gitu kalau udah ditawar. Terus harus nggak kita lepas biasanya mati ya gitu deh. itu cukup ini ya, cukup jadi dilema ya. Nah, baru kita juga ada tadinya krontel AFR. Kebetulan ini contohnya masih anakan. Yang indukannya udah laku soalnya. Ini anakannya ya? Iya, dari depan kelihatan kan. Nah, ini krontel AFR. AFR kan kalau masih kecil memang belum full warna merahnya. Nanti kalau dia udah jadi indukan baru dia full. Ini berapa bulan lagi nih siap dijual ini? Rencananya masih mau dijadiin indukan, cuman gitu kadang-kadang yang datang suka maksa mau beli, ya udah, gitu. Maksa ya jadi. Ya ini sih baru sebulan aja belum ini. Ini bener-bener masih anakan banget, karena memang tinggal tersisa ini sih, gitu. Nah baru kita ke motif ya. Ya motif ya. Ini lain Taiwan, nama ininya Blue Mosaic. Blue Mosaic. Delta. Ekornya dia delta. Oh yang D ya ekornya ya? Iya, nah kalau yang sebelumnya waktu Mas Narno datang kita punyanya yang half moon mozaik. Nah ini kita sekarang punyanya yang delta, yang half moon sudah kita iniin. Ini kisaran berapa ini harganya nih kalau yang seperti ini nih? Ini kebetulan saudaranya masih ada yang baru menang kemarin kontes Makassar. Nggak tahu saudaranya apa indukannya ya, nggak tahu yang punya, saya juga lupa. Itu dijualnya masih sekitar di atas 600-an sih. Lumayan juga ya Masian harganya. Masih ini karena dia memang baru masuk dan baru mau mulai. Ini belum ada anakannya nih ya? Belum, saya baru ambil dari temen juga. Kalau ini MSSBG, Metal Snakeskin Bluegrass. Ini Metal Snakeskin Bluegrass. Ini belum ada anakannya juga? Udah. Oh, udah. Anakannya udah ada, cuman belum udah habis. Terus udah gitu anakan yang ronde keduanya nih, batch kedua biasanya kita bilang. Itu dikit lagi mau disortir. Kalau ini yang ini harganya tadi masih kisaran berapa ini? Ini sih nggak terlalu mahal lah. Sekitar 100 sampai masih standar masih standar lah. Kalau yang start dari 100 tergantung nanti dari kualitasnya. Ini MSSBL, Metal Snakeskin Blackless. Kalau ini yang black tailnya lagi ngumpet di belakang. Bedanya hanya di buntut, padahal mereka sama sebenarnya. Oh gitu. Di buntutnya dia bener-bener hitam, tapi badannya ada snakeskinnya. Kalau yang ini enggak, ini ada coraknya, ada motif di buntut. Gitu. Nah, terus baru kita pindah ke yang, di bawah ada yang khasnya Indonesia. Apa tuh? Dragon. Itu orang luar negeri pasti carinya dari Indonesia karena memang kita nggak cuma melulu import dari luar ya. Ada orang luar malahan yang minta dikirimin. Minta dikirimin. Karena saya juga udah kirim kebetulan ke Filipina, sama ke Malaysia dan mereka seneng banget sama Dragon Indonesia. Malah. Iya, padahal di sini kan kurang bagus ya ininya ya. Iya, memang tapi tetap ada harga. Biasanya harus ada kualitas. Kebetulan kita main Dragonnya
yang kualitasnya bagus. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di videonya. Ini saya mau kenalin, ini asli produk Indonesia bukan import. Ini Red Dragon. Nah, yang ini Red Dragon asli Indonesia ini. Untuk harganya berapa nih kisaran ini kalau yang kalau saya jual di luar itu bunyinya $80 ke atas. $80 itu sekitar dikali 10.000 aja udah 800.000 ya. Ya. Tapi kalau untuk pembelinya orang lokal sesama bangsa Indonesia itu kita jual standarnya sekitar 150 sampai bisa sampai ke 4,5 ada. Karena kan dia tergantung kualitas, motif dan lain-lainnya. Karena ini tetap akan ada rejectnya gitu loh. Nah, ini yang red, ini yang blue. Dan ini yang paling susah, paling jarang. Blue Dragon. Blue Dragon ya namanya ya. Iya. Nah, ini harganya masih kisaran berapa ini? Ini lebih mahal. Lebih mahal. Ini startnya aja sekitar 250.000. Baru startnya aja ya. Kalau ketika kualitasnya udah bagus kayak gini, ini bisa sampai 700.000 untuk di Indonesia sendiri. Kalau keluar bisa sampai $100. $100. Iya. Tapi udah 1.400.000-an lah kali ya. Iya, kalau soalnya kan ini yang paling bisa kita banggakan dari Indonesia sih sebenarnya. Jadi orang pandang remeh nih sebenarnya. Dragon tuh di Jatinegara murah tuh, cuman 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Padahal itu yang paling bagus dari Indonesia, dan kalau kita ketemu pasarnya keluar, kita tahu jualnya di mana. Kalau kita sih lewat Facebook, Instagram, itu jualnya ketemu sama orang luar, itu harganya bunyinya $. Oh gitu ya. Iya, makanya tinggal teman-teman kalau memang ada yang udah nge-breed Dragon, jangan salah. Cobalah dibikin dia jadi lebih bagus, main sortir supaya harganya pun naik. Naik ya, stabil di atas terus ya. Jangan main kawin massal, harus pilih karena kita pilih kualitasnya yang terbagus, harganya segini, dan itu kita jadiin indukan lagi. Karena kalau jadi indukan udah jelek, dikawin terus pasti menurun. Pasti jelek terus, tambah lama tambah jelek ininya ya. Iya, pasti tambah lama tambah jelek, gennya menurun gitu. Nah, baru kebetulan aku ini sih bluegrass. Banyak yang penasaran. Ini bluegrass line Taiwan. Dari motif dan lain-lainnya bisa dilihat sendiri bedanya sama yang lokal punya. Mungkin kebetulan habis sih. Yang line Thailand juga udah habis. Tadinya aku line Thailand, sekarang udah ganti ke line Taiwan. Nah, kita sekarang ke sword. Swordtail ya? Iya, nah Swordtail yang ini Vienna Swordtail. Kebetulan dia indukannya adalah Grand Champion waktu acara tahun lalu di Jogja. Kalau teman-teman banyak yang tahu kontes Jogja tahun lalu dari Swasti atau dari IGPA Jogja ya, aku lupa deh. Nah, ini bapaknya yang indukannya adalah Grand Championnya, juara 1 di antara juara 1. Kemarin menang lelang itu 3,5 juta, itu dari yang pemenang lelangnya adalah Om Yudit Haryanto. Halo Om Yudit. Nah, kebetulan ini anakannya kita ini sama Om Yudit nih. Nah, ini yellow top sword, yellowless top sword ini. Dia pedang atas. Pedang atas ya, iya. Satu sisi aja. Iya. Untuk harganya berapa ini? Nah, seperti ini Mbak. Kalau yang ini sih aku belum jual. Kalau yang tadi yang Vienna belum jual. Kalau yang ini kisaran dari 100.000 sampai ya tergantung ukurannya, karena nunggu panjang pedangnya ini maksimal itu 7 bulan. Jadi kalau udah 7 bulan itu kan udah mantep banget nih. Iya. Nah, itu harganya pasti beda. Itu sampai maksimal pedangnya itu sampai bisa kira-kira berapa senti itu? 3 senti apa? Kalau yang top sword ini nggak terlalu panjang. Kalau yang ini, yang tadi Vienna, kabarnya tuh buntut itu kalau ditekuk itu bisa sampai ke badannya. Oh, berarti antara badan sama ekornya itu lebih panjangan, iya, hampir sama lah ya, hampir sama-sama. Dan itu yang jarang banget, makanya kenapa dia menang. Gitu. Nah, kalau ini kan tadi udah nih kisaran 100 ribuan. Ini yang masih rare, albino snake skin double sword. Dia mata merah. Aku nggak tahu udah ada yang punya apa enggak. Aku beli dari orang Indonesia. Menurut penciptanya aja belum punya. Di tempat saya bisa keluar gitu, bisa keluar albinonya, dan sekarang sudah stabil semua anakannya mata merah semua. Ini double tail ya? Double sword. Oh, double sword ya? Iya, double sword. Albino mata merah. Ini kisarannya masih startnya dari
250-300 ribu lah satnya. Masih. Karena kan dia ada yang bagus, ada yang enggak. Short itu kelihatan ada yang runcing atau enggak. Nah kalau kayak gini akan lebih murah dibandingin sama yang runcing. Jadi harga bervariasi. Harga variasi. Ya, baru yang ini Redless Double Sword. Redless. Ini udah ada anakannya juga ini? Sudah dong, sudah ada anakannya. Anakannya nanti ada di tempat remaja. Siap. Nah, ini juga udah termasuk agak murah sih karena udah banyak yang punya. Cuman bedanya adalah tadi aku bilang, kita main di kualitas. Ketika pedangnya tajam, itu jelas harga berbeda sama yang mungkin bukaannya kurang. Nah, itu pasti beda. Ya startnya dari ada yang harga 100 ribuan ada gitu. Sampai ke 200-300 ribu pun ada, tergantung dari pedangnya tadi. Gitu. Jadi semakin bagus kan harganya ya agak semakin panjang pedangnya harganya juga semakin. Iya, dan nggak cuma panjang karena ada yang panjang tapi nggak ngebuka bener. Oh, gitu. Ini kan kurang runcing nih. Nah, itu beda harganya. Jadi ada yang orang cuma mau buat biar bisa ngelihat, ada yang memang untuk kualitas kontes kan jelas beda harganya. Gitu. Sekarang lanjut apa lagi nih kita nih? Ini anak-anaknya kalau iya. emang mau lihat nih. Ini kan tadi indukannya nih. Ini semua di sini kita namanya tank breeding. Tank ini breeding untuk ya. indukan. Jadi semua indukan. Ini kan banyak juga yang nanya ini nih Mbak. Ini ukuran standar tanknya itu untuk breedingnya ini kira-kira berapa nih? Untuk breeding tank kita pakai ukuran 30 kali 20 kali 20. Oh 30 ya? Iya 30 20 20 itu standar yang memang supaya dia ngejarnya gampang. Kalau kegedean tanknya, jantannya susah ngejar betinanya. Oh gitu ya. Jadi tapi nggak bisa terlalu kecil juga. Karena kalau pakai standarnya cupang, kan ada cupang juga ada tuh. Yeah. Nah kalau pakai standar cupang, kita harus sering-sering lagi, lebih sering buat bersihin kotorannya. Semakin kecil tempat kan, berarti kotorannya semakin numpuk di bawah. Yeah. Nah jadi standarnya kalau kita sih sendiri pakai 30 kali 20 kali 20 untuk breeding ya. Untuk breeding. Ya, untuk perkawinan lah, perkawinan indukan itu kita pakainya segitu. Tapi kalau untuk remaja enggak. Remaja kita pakai 40 25 25. Nah, sekarang kita menuju ke tempat pembesaran ini ya Mbak ya. Iya. Oh, kalau sebelum ke tempat pembesaran mungkin teman-teman masih ingat yang video sebelumnya. Oke, Ini berayaknya. Jadi setelah dari indukan baru kita pindah ke tank burayak. Tank burayak ini minimalis banget nih ya. Iya. Ini modalnya berapa nih kalau yang seperti ini nih? Ya cuma sekitar 15 sampai 20 ribu lah. Itu sudah bisa menghasilkan iya. berapa juta per bulan dari segini doang ya? Iya betul. Jadi cari yang minimalis aja. Kenapa kita pilih yang ini? Pertama dia ukurannya besar. Ikan gapi ini dari kecil semakin dia tempat besar, untuk pembesaran dia akan semakin cepat. Tapi kalau dia kita pakai yang tadi tank breeding 30 20 20, jelas pembesaran dia tidak akan sama dengan yang kita taruh di tempat yang besar begini. Yeah. Nah, ini paling praktis, murah meriah dan setiap ininya punya tanggal lahir. Karena tujuannya apa? Tujuannya untuk kita bisa sortir mereka setelah 1 bulan. Yeah. Jadi ini burayaknya. Burayak-burayaknya tuh ada di sini nih semua nih. Ini juga ada juga yang lagi lahiran. Beranak juga dari iya. Ini nanti beranak pindah ke sini sama pembesaran burayak ya. Iya, nanti habis ini indukannya kita angkat, kita balikin lagi ke jantannya. Cuman kita kasih dia waktu napas dulu. Kira-kira berapa setelah beranak itu berapa minggu bisa dikawinin lagi nih? Oh enggak, biasanya cuma diseratin 3 hari aja. Oh 3 hari? 3 sampai 7 hari boleh. Jadi kita istirahatin betinanya supaya nggak dikejar-kejar jantan dulu. Nah setelah itu kita langsung balikin lagi. Berarti produksinya cepet banget ya? Iya, nanti setelah sebenarnya tanpa pejantan pun 3 minggu kemudian dia akan melahirkan. Oh gitu. Nah dari sini burayak kita pindah ke ini tank pembesaran kita. Oke. Nah, ini masih kita pisah cewek cowok. Ini udah dipisahin ini? Udah. Nah, ini tadi bedanya bisa kelihatan kan perutnya masih banyak putih. Ini black nose namanya. Kalau yang tadi full black putihnya udah sedikit banget. Nah, ini umur berapa bulan ini Mbak? Kalau yang seperti bisa sampai seperti ini ini kan ada tanggalnya. Tanggal 15 bulan 2. Berarti sekitar 3 bulanan ya? Belum sampai dong. Nah, baru ini blonde. Aduh, ininya ketinggalan ya, coba. Ini blonde redless. Ini indukannya udah nggak ada, sudah laku terjual. Jadi di tank indukan dia udah nggak ada. Ini berarti berapa minggu lagi nih kira-kira siap jual kalau yang ini masih 1 bulanan lagi lah. 1 bulanan lagi ya? Iya.
Ini HB Blue. Nah, HB Blue. Ini baru bulan 4. Nih ada tanggalnya. Oh, masih berapa? Masih muda banget ini berarti. Ya? Baru 1 bulan lebih. Tapi sudah sebesar itu. Nah, kalau ini salah nih tanggalnya. Ini soalnya sama yang sebelah. Nah, ini kalau nggak salah cuman beda 2 minggu. Ini, tapi beda indukan karena saya punya dua betina. Nah, ini yang beda 2 minggu, gedenya sudah segini. Nah, ini kemarin udah sempat dijual sih. Walaupun kita belum mau, tapi karena ada yang maksa, tapi tetap kita bilang pisah dulu selama kurang lebih 1 bulan, baru bisa dikawinin. Supaya hasilnya maksimal. Ya, takutnya nanti anaknya kurang bagus ya kalau masih kemudahan ya. Kalau kemudahan betinanya akan melahirkan cuma sedikit, paling 4 sampai 6 ekor aja. Nah, ini contoh betina yang saya iniin, 1 kali beranak anakan pertama 81 ekor. Buset. Karena dikawininnya sudah sesuai umur. Oh gitu. Ini sampai umur berapa bulan baru dikawinin bisa beranak sampai boleh dari 3 bulan. Gitu? Kalau kita sih di sini 4 bulan baru. Tapi dari 3 bulan boleh lah. Itu paling anakannya sekitar 30 ekor anakan pertama. Gitu. Nah, ini yang udah siap jual sih ini nih Yellow King Cobra. Yellow King Cobra ini. Yellow King Cobra itu jantannya sebenarnya betinanya. Ini Sky Blue dan ini Sky Blue atau Blue Topaz. Ya. Nah, ini namanya reject nih. Oh, yang warna merah. Makanya ada yang merah, ada yang biru ya. Iya, tapi kan dia satu kelahiran. Oh, ini satu indukan berarti. Satu indukan, satu kelahiran. Nah, biasanya yang merah ini akan dijual lebih murah. Tapi tetap walaupun murah-murah karena dia lain Taiwan, dia akan membesar ekornya. Nah, semurah-murahnya pun kisaran 100 ribuan. Nah, tapi ini udah menyimpang ya ini ininya. Oh ya? enggak, nyimpang enggak. Semua yang berwarna biru itu akan keluar merahnya. Oh, Contoh gitu. di HB Blue pun ini kemarin udah sempat ada yang kita sortir. Akan ada titik merah. Jadi segala sesuatu yang warna biru bisa keluar warna merah. Kayak gini ya. Ini kan juga ada semi merahnya dikit ya. Ya, nah kalau yang warna merah nggak akan pernah keluar warna biru. Gitu. Gitu ya. Nah, blue grass akan keluar red grass. Nah, sky blue akan keluar sky red atau blue topaz akan keluar rednya. Iya. Nah, ini yang masih adeknya nih. Ini bukan DKC nih, aku belum angkat. Nah, ini masih adeknya sama Blue Topaz. Ini masih ukurannya di bawah yang itu tadi ya. Iya. Nah, ini HB White anakannya. Ini juga sama tanggal 24 April. Ya, berarti baru 24 April baru sebulanan lah ya. Sebulanan ya, udah seperti itu ya. Sebulanan. Terus ini anakan Vienna yang tadi yang saya belum mau jual nih anakannya. Ini kalau gedenya siap jual ini biasanya di hargain berapa ini kalau yang seperti ini? Ini apa nih, Vienna ya? Iya, yang tadi juara GC belum tahu mau dijual harga berapa. Soalnya masih rare. Masih. Nah, ini yang tadi top sword yang pedang atas. Ini masih anakannya. Baru ini snake skin double sword yang tadi albino. Ya. Nah, yang sebelahnya redless DS. Gitu. Ini umurnya masih ukur sekitar sebulan sampai 1,5 bulan ini ya? Iya, baru bisa siap jual. Ini untuk pengenalannya. Nanti kalau memang teman-teman masih mau ini, jangan lupa nanti ya akan ada sesi keduanya. Jadi ini pengenalan untuk jenis-jenis ikan. Jadi teman-teman udah lihat sendiri. Nanti setelah ini kita mau bahas soal bagaimana sih pembesarannya, apa yang harus dilakukan, terus kalau ikannya lahiran gimana, pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan sama penontonnya dari channel 98 nih, subscribernya nih. Oke, siap. Datang ke sini nanya, nah ini kita mau jelasin. Nah itu tadi teman-teman pengenalan jenis-jenis ikan yang diternakan di Wilve Guppy Farm di Pulau Mas. Ini sangat banyak dan harganya bervariasi dari yang murah sampai yang mahal ada, dan strain-strain yang dimiliki di sini banyak dari luar negeri ya. Iya, Impor. Saya rasa cukup sekian video saya kali ini. Nanti ada sesi keduanya. Kita mau bahas apa ini, Mbak? Kita mau bahas bagaimana dari biangan sampai dia bisa beranak, terus bagaimana cara
Wilfy Guppy Farm. Jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya. Thanks for watching.